Paskah. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita akan melihat tugas adik-adik yang sudah dikerjakan dulu ya. Mari kita lihat, ini dia. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Jadi sekarang kita memulai ibadah kita pada hari ini. Siapkan hatinya dan kita akan mengangkat satu pujian lagu. Lagunya apa Kak? Bapakku datang padamu. Ayo Kak. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
Coba ya, tepuk semangat. Semangat. Baik adik-adik, hari ini kan kita masih merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagu Bangkit Surga Nama Yesus. Ewa. Sampai tepuk tangannya adik-adik. Saat ini
Adik-adik, boleh dipersiapkan Alkitabnya, boleh dipersiapkan alat tulisnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa ya. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu kepada kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu boleh dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu Tuhan. Tuhan juga berikan adik-adik sekolah minggu fokus ya Bapak mendengarkan firman-Mu ya Bapak, biar adik-adik sekolah minggu boleh mengerti apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Tuhan, kami juga sudah menyanyikan pujian-pujian ya Bapak, biarlah apa yang kami nyanyikan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami manusia berdosa Tuhan, kami sering melakukan kesalahan Bapa. Ampuni kami Tuhan, layakan kami agar kami layakan kami untuk disebut sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus sama baik, inilah doa kami Tuhan, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini itu diambil dari kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai 29. Adik-adik udah dapat ya? Oke. Yang sudah kalau adik-adik sudah dapat, kita mau baca bersama-sama. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lumbungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka percayalah." Maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, adik-adik, berhubung ini temanya tentang murid Yesus, Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas, yang mana Thomas ini adalah murid Tuhan Yesus. Nah, kakak mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Kan murid Tuhan Yesus itu ada 12 ya. Nah, kira 12 itu siapa aja ya? Ayo kita sebutin bareng-bareng ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Jadi 12 murid Tuhan Yesus adik-adik. Nah, di antara 12 murid Tuhan Yesus ini ada salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Siapa? Ayo. Thomas. Iya, Thomas itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, jadi ketika murid Tuhan Yesus yang lainnya itu sedang berkumpul atau bersekutu bersama-sama,
eh, Yesus menampakkan dirinya di hadapan mereka. Nah, pas murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul, di situ belum ada Thomas. Nah, kemudian murid-murid Tuhan Yesus itu menyampaikan bahwa tadi kira-kira begini maksudnya murid-muridnya. Tadi ketika kita bersekutu atau berkumpul, ada Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Kata murid Tuhan Yesus yang lainnya ke Thomas. Terus karena murid-murid Tuhan Yesus menyampaikan seperti itu, Thomas tidak percaya. Masa sih Tuhan Yesus datang? Nggak mungkin masa Tuhan Yesus menampakkan dirinya? Tidak mungkin gitu kan. Nah, kenapa Simon mengatakan seperti itu? Kenapa Thomas mengatakan seperti itu kepada murid-murid yang lainnya? Karena Thomas tidak ikut berkumpul atau bersekutu dengan murid-murid yang lainnya, sehingga Thomas mengatakan hal seperti itu. Nah, Thomas mengatakan gini, masa iya Tuhan Yesus kan sudah bangkit, sudah mati di kayu salib, sudah dipaku dan mati di kayu salib. Masa iya dia tiba-tiba menampakkan dirinya, memunculkan dirinya? Nggak mungkin, kata si Thomas. Aku tidak percaya karena aku tidak melihat. Aku percaya jika aku melihat, karena melihat secara langsung. Makanya si Thomas itu menjadi percaya. Karena tidak melihat secara langsung, maka Thomas itu tidak percaya. Di sini dikatakan bahwa yang ayat ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucurkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi karena Thomas belum melihat secara langsung, maka Thomas tidak percaya. Lalu pada yang ayat ke-26 dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan bersama-sama dengan Thomas. Jadi 8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus serta Thomas itu berkumpul kembali, bersekutu kembali. Nah, sementara pintu-pintu semua terkunci. Nah, kemudian Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kemudian Thomas berkata, taruhlah jarimu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, karena Tuhan sudah berkata seperti itu kepada Thomas, akhirnya Thomas menjadi percaya. Ya, karena Thomas awalnya tidak percaya, maka Thomas tuh menjadi terpukul dan merasa malu sama dirinya sendiri dan malu terhadap Tuhan, bahwa Thomas gak percaya bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan dirinya gitu kan. Kemudian akhirnya Thomas berkata pada ayat yang ke-28, ya Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Karena dia merasa malu, tidak percaya dengan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Begitupun dengan kita adik-adik, kadang kakak aja juga, kakak mungkin ataupun adik-adik yang lainnya suka nggak percaya kan. Bohong nggak percaya mana buktinya coba, suka gitu kan ya adik-adik ya. Adik-adik tuh nggak percaya kalau belum ditunjukkan buktinya gitu kan. Masa sih nggak percaya, mana buktinya, kayak gitu kan. Begitupun dengan si Thomas, sama seperti kita yang suka seperti itu ya adik-adik ya. Nah, melalui perikop ini Tuhan mau menyatakan bahwa ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau harus percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Apa bukti nyata bahwa Tuhan berkuasa di dalam hidup kita? Ayo. Contohnya, adik-adik sebelum ibadah sekolah minggu pasti makan atau sarapan terlebih dahulu kan? Nah, itu berarti merupakan salah satu bukti nyata Tuhan berkuasa atas hidup kita. Karena Tuhan memberikan cinta kasih-Nya, bukti cinta kasih Tuhan itu menunjukkan kehadirannya melalui berkat-berkatnya. Contohnya tadi adik-adik sebelum kebaktian sarapan dulu, minum dulu, terus pas bangun tidur dibangunin papa mamanya. Itu merupakan bukti cinta kasih Tuhan kepada kita melalui berkat-berkatnya. Jadi berkat-berkat itu nggak hanya melalui duit ya adik-adik, tapi bisa melalui kita bisa makan, bisa minum, terus dikasih orang tua yang baik, sungguh luar biasa gitu. Itu merupakan berkat-berkat Tuhan juga. Itu merupakan salah satu bukti Tuhan mengasihi kita juga ya adik-adik. Nah adik-adik, melalui perikop firman Tuhan hari ini juga diingatkan bahwa kita juga harus percaya akan kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti Thomas ya, dia maunya meminta bukti baru dia percaya, yang akhirnya malah ditegur oleh Tuhan Yesus. Jangan seperti itu ya adik-adik. Jangan meminta bukti baru percaya, tetapi percayalah dan percayalah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Oke adik-adik, perikop kita pada hari ini sudah selesai. Firman Tuhan kita sudah selesai. Sekarang kita mau tutup dengan doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi orang yang percaya padamu ya Bapa, percaya akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, tanpa harus menuntut bukti terlebih dahulu ya Bapa. Ajarkan kami untuk mau percaya akan firman-Mu ya Bapa, akan dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus semua baik. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan jika kami sering membuat kesalahan kepadamu ya Bapa, membuat Engkau menangis ya Bapa atas dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami disebut sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau kasih tugas buat adik-adik kelas besar. Tugasnya ada 2. Yang pertama, adik-adik ayat hafalan ya, dari Yohanes 20, pasal yang ke-20, ayat yang ke-29. Jadi satu ayat aja ya adik-adik, itu dihafalkan. Yang kedua, kakak minta adik-adik menyebutkan sikap Thomas sebelum dan sesudah Yesus menampakkan dirinya. Jadi sebelum menampakkan dirinya, sikap Thomas itu gimana sih? Dan sesudah itu seperti apa sih? Itu disebutkan ya adik-adik. Jadi ada 2 tugasnya ya. Jangan lupa ya adik-adik, dikerjakan ya. Oke adik-adik, sampai sejauh ini firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Pastinya adik-adik sudah tahu dong tema kita hari ini. Ayo, apa tadi temanya? Kira-kira apa tadi kayak isi tema kita? Percaya meskipun tidak melihat. Oh, percaya meskipun tidak melihat. Itu seperti Thomas ya Kak? Yang dimana tadi katanya Thomas itu nggak percaya sama kuasa Tuhan Yesus. Kalisnya percaya nggak sama kuasa Tuhan Yesus? Percaya dong, percaya. Meskipun Kalisnya tidak melihat. Begitu juga adik-adik tetap harus melihat. Tetap tidak harus, adik-adik itu harus melihat Tuhan dulu, baru adik-adik percaya. Tetapi adik-adik tetap harus percaya dengan kuasa Tuhan meski tidak melihat. Nah,
Untuk saat ini kita mau respon firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Telah Lama Ku Cari-Cari. Ayo Bang. Sampai tepuk tangan ya, Rik. Mari adik-adik, saat ini kita mau masuk doa syafaat. Adik-adik kakak minta untuk sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, terima kasih Bapa untuk hari ini ya Bapa. Kau telah menyertai kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga pada nanti akhirnya ya Bapa, acara kebaktian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga kami hari ini ya Bapak boleh mengikuti kebaktian kami ya Bapak. Bapak kami yang baik, kami juga hari ini sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah Bapak firman-Mu hari ini ya Bapak boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk setiap adik-adik kami ya Bapak yang belum bisa mengikuti sekolah minggu ya Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati mereka ya Bapak, agar kiranya ya Bapak di ibadah selanjutnya Bapak, mereka adik-adik kami ya Bapak boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online ya Bapak. Kami mau juga berdoa ya Bapak untuk adik-adik kami ya Bapak yang sudah melakukan ibadah sekolah minggu hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau saja ya Bapak yang selalu melindungi adik-adik kami ya Bapak dimanapun mereka berada ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk hari ini ya Bapak. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit ya Bapak. Kiranya Engkau juga yang memberkati ya adik-adik kami yang sedang sakit ya Bapak. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka ya Bapak. Ya Bapak, terlebih dari semua itu ya Bapak, kami adalah manusia yang sungguh sangat berdosa ya Bapak. Kiranya ampuni kami ya Bapak, dan layakkan kami menjadi anak-Mu ya Bapak. Inilah segala doa dan permohonan kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan doa syafaat. Sekarang untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, adik-adik dapat mempersiapkan persembahannya. Persembahannya boleh dikasih ke orang tua dan orang tua memberikan ke gereja. Dan untuk mengingatkan ibadah Paskah kita pada tanggal berapa Kak? 18 April 2021 jam 2 ya. Nah, adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian lagu. Lagunya Yesus menginginkan dan Yesus menginginkan
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu di dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dan kasih karunia Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Ooh.